Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya akan mau presentasi tentang PSHBK dengan saya sendiri Fajar. Pokok bahasan kita ini ada 5, ada cara berpikir kritis, penulis sumber belajar, membuat PPT yang bagus, bagaimana melakukan parafrase, dan bagaimana melakukan presentasi yang baik. Cara berpikir kritis. Pentingnya berpikir kritis untuk sebagai penilaian, sebagai pandangan skeptis dan sementara terhadap pengetahuan, sebagai orisinalitas sederhana atau kontribusi untuk pengetahuan, dan sebagai pembaca teks yang cermat dan sensitif, dan rasionalitas serta penerapan sikap etis dan aktivis. Alur cara berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis akan bingung, lalu akan mengingat kembali akan pengalaman di masa lalu, menghubungkannya, serta mengambil strategi akan mendapatkan jawaban yang ada di atas pertanyaan tersebut. Karakteristik berpikir kritis biasanya menggunakan pertanyaan dan masalah penting, mudah memunculkan ide baru, mengumpulkan informasi, menarik kesimpulan, dan berpikir terbuka. Mengapa dokter perlu berpikir kritis? Supaya dapat menganalisis, menilai, dan menjelaskan sesuatu penyakit yang diderita pasien, sehingga dapat memperkecil faktor resiko pembuatan diagnosis yang keliru, dan pasien akan mendapatkan pengobatan yang tepat. Jika seorang pemikir tidak memaksakan pemikirannya, seorang pemikir kritis tidak mungkin memaksakan pemikirannya harus diterima. Akan mungkin kan dokter menganalisis dan menilai dan menjelaskan akan memperkecilkan kesalahan-kesalahan diagnosis yang akan menyebabkan kematian. Kesalahan penyebab orang yang tidak berpikir kritis. Biasanya penyebabnya akan dianggap lebih dominan, dianggap mengkritisi pemikiran orang lain, atau dianggap juga sebagai ego sensitif, mengingat keyakinan lama yang ditolak sampai sekarang, atau kecenderungan berpikir yang tidak mandiri, atau dia bergantung kepada kelompok saja. Apa yang kita harus lakukan? Biasanya kita melakukan dengan biasanya setiap perkataan atau dari kata semua atau setiap kita harus bersedia menerima kebenaran argumen orang lain. Biasanya memikirkan kesalahan dan mempertimbangkan informasi dari luar supaya lebih baik lagi menggunakan kata sebagian besar atau beberapa dari semua atau setiap itu. Bersedia menerima informasi kebenaran argumen orang lain dan informasi luar. Quick Start Guide membuat mind map biasanya membuat tujuan pembuatan, mulai mulai membuat dari bagian tengah, lalu kita gambar sketsanya dari garisnya itu minimalkan 3 warna, biasanya menggunakan garis penghubung dan cabangnya. Biasanya menggunakan keyword atau kata terminologi di setiap garis penghubung supaya gambar yang digunakan berhubungan dengan kata kunci. Nah, inilah hasil mind map yang saya setelah saya kerjakan. Dan sebelum itu saya sudah membuat bagaimana cara berpikir kritis selain membuat mind map. Nanti akan saya jelaskan dalam bentuk diskusi kelompok yang saya akan ajukan dalam bentuk terminologi, pernyataan terjaring, dan hipotesis. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pengajuannya dari Zawadi Mei terkait dengan terminologi. Selanjutnya adalah apakah ada lagi teman-teman yang ingin mengajukan terminologi? Saya Aji. Jadi silakan kepada Fajar Kristiata Ginting. Saya ingin mengajukan kata terminologi dari gastrocnemius. Gastrocnemius adalah otot terbesar dan paling superficial dari betis tungkai yang muncul oleh 2 caput atau kepala, dan condylus femur dan tendon insersinya tergabung sebagai bagian dari tendon Achilles. Sekian dari saya Aji. Terima kasih kepada M. Fikri telah memberikan hipotesisnya. Selanjutnya, apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin mengajukan hipotesis? Saya Aji. Silakan kepada Fajar Kristianta Ginting. Saya ingin mengajukan hipotesis yang menjelaskan tentang pembengkakan pada kram otot terjadi akibat dari tekanan pada kompartemen otot. Sekian, terima kasih. Saya ingin mengajukan pertanyaan terjaring tentang pertanyaan apakah edema dan ekimosis selalu menjadi awal gejala strain. Tolong dijelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penelusuran literatur. Penelusuran literatur kita menggunakan implementasi dengan prinsip PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Untuk kita pertama harus menentukan topik pencarian sesuai, lalu kita memilih kata kunci yang tepat,
Biasanya kalau kita menggunakan kata kunci atau kata terminologi, kita menggunakan strategi PICO atau problem, intervention, comparator atau outcome, atau eclipse atau expectation, client group, location, impact, dan professionals and service. Untuk itu kita menentukan di mana kita akan melakukan pencarian literatur. Pencarian dapat dilakukan dari perpustakaan, katalog, atau database online. Menggunakan strategi pencarian menggunakan sehingga dapat melakukan hasil pencarian. Observasi dan melakukan penilaian terhadap hasil pencarian sehingga pada revisi proses pencarian apabila diperlukan. Cara efektif proses pencarian. Misalnya rencanakan pencarian, identifikasi kata kunci yang telah saya jelaskan sebelumnya, lalu hindarikan terminologi yang terlalu umum dan luas. Biasanya kita gunakan spesifik sebagai kita bentuk istilah-istilah dalam bahasa kedokteran. Lalu kita gunakan fungsi pembatas atau limit bila diperlukan jika kita butuhkan jurnal dalam 5 tahun terakhir dan buku 10 tahun terakhir. Kita lalu gunakan akun, umumnya database online, mengizinkan kita untuk mendaftarkan akun pribadi database untuk membantu kita melakukan proses pencarian, menyimpan hasil, referensi, dan teknik tertentu, panduan, dan tanda peringatan lainnya. Tantangan dalam penulisan literatur biasanya bertambahnya jumlah publikasi setiap minggunya, per bulan, atau per 3 bulan, atau setiap tahunnya. Dapat menyebabkan masalah dalam pencarian dan atau penelusuran yang telah kita cari. Lalu kita mendapatkan kualitas informasi karena sekarang sudah zamannya informasi yang luas. Supaya kita mencari, kita harus lihat informasi yang mana lebih butuhkan. Ketersediaan informasi juga penting. Ketersediaan informasi ini maksudnya apa yang kita cari itu biasanya langka atau kita butuhkan sedikit mungkin. Lalu kita kendala akses karena berbagai alasan, mungkin karena teknisnya atau ekonomis, ya karena berbayar, dan kebijakan, tergantung dalam pemilihan kebijakan yang ada dalam jurnal situs masing-masing. Keterampilan kita harus butuhkan adalah mampu mengidentifikasi jenis publikasi, kita mengetahui dan menggunakan berbagai alat pencarian, lalu kita dapat melakukan pencarian efisien dan efektif. Kita menerapkan strategi pencarian yang relevan supaya dapat mengevaluasi kualitas informasinya yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh referensi penulisan literatur kedokteran. Ada DOAJ atau Directory of Open Access Journals atau Free Medical Journals yang gratis yang saya ketahui. Ada Harvard Stanford University yang linknya sudah saya kasih di berikut. Ada PMC atau PubMed, or bahasa gampangnya itu ada NCBI PubMed namanya. Nah, kita lanjut ke ketiga, adalah cara membuat presentasi yang baik. Cara membuat presentasi itu kita melalui visualisasi yang efektif, membuat presentasi yang hidup, sederhana, dapat dimengerti, dan menambahkan pengertian supaya menyatu dalam satu tujuan dalam setiap visualisasi. Apa kita pengembangan isi presentasi? Kita pilih topiknya dulu, lalu kita riset dulu dan referensinya, lalu kita kenali dulu juga penontonnya supaya apa yang kita nyampaikan sangat relevan apa kebutuhan penontonnya. Lalu kita identifikasi tujuan pembelajarannya, kita atur ide besarnya, dan kita tulis garis besarnya supaya penonton itu mengerti. Lalu kita penulisan tulisan teks ada 3-6 kata per baris, 6 baris per visual dapat dibaca, tipografi konsisten, besar huruf sebagian ruangan, sesuai ruangan, satu topik subtopik per visual, variasi nomor atau butir yang sama, urutan sesuai kepentingan biasanya. Ketentuan gambar dan bagan, biasanya visualkan ide, gagasan, data, dan lain-lain lah, supaya berhubungan dengan tema. Kita jangan gunakan banyak gambar dalam satu slide. Biasanya kita gunakan harus sederhana, senada, dan seirama, supaya variasi itu terbatas. Lalu kita menggunakan prinsip desain penekanan yang jelas, harmoni, kesatuan dan konsistensi pada desain, atau yang dimaksud dengan tema yang digunakan sama, atau ada keseimbangan komposisi dari warna dan lain-lain. Nah, ini contoh yang setelah saya buat presentasi PPT yang baik. Nah, yang keempat, kita melakukan parafrase dari hasil bacaan. Kita harus tahu dulu apa itu plagiarisme. Plagiarisme adalah jumlah pengumitan yang tidak sesuai dengan standar pengutipan melebihi standar yang disetujui, biasanya 30%.
Plagiarisme itu adalah kita tindakan sebagai akademisi untuk melakukan pencurian konten terhadap orang lain. Biasa menghindari plagiarisme bisa kita selalu catat sumber yang dipakai, termasuk nomor halaman, teknik pengutipan yang benar, dan selalu gunakan sumber yang data yang telah kita ambil dengan benar juga. Atau tulisan yang lain bisa yang tidak harus tidak harus merupakan tulisan kita sendiri. Kutipan langsung biasanya ya kita tahu lah ya, seperti dia mengambil sumbernya tapi kita ubah dulu dengan tanda petiknya, kita masuk citasinya, kita masukin eh, boldnya atau indent dan italic. Lalu kita juga ada penyimpulan. Penyimpulan ini kita ambil semua dari sumber relevan itu, lalu kita ubah apa ide pokoknya dan gagasan akhirnya supaya kita gabungkan bisa menyatu sebagai sebuah paragraf. Yang ini ada terakhir. Ini sorry ya, ini harusnya parafrase, namun saya ada keliruan dalam jawabannya. Kalau parafrase itu kurang lebih sama seperti penyimpulan, namun kalau parafrase itu harus bukan hanya memerlukan seperti yang tadi sebutkan tentang main idea. Dia juga menyertakan ide detail-detail kecil dan relevan karena itu dibutuhkan dalam isinya. Biasanya kita itu harus menulis dengan kata-kata full dengan kata-kata kita sendiri supaya kita tahu mana istilah yang asli sama persis dengan sumbernya. Jika kita mau mengubah isi makna dan narasi, maka kita harus kombinasikan parafrase dengan kutipan langsung. Ini contoh yang akan diparafrase. Ini setelah diparafrase sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke melakukan teknik presentasi efektif. Teknik presentasi efektif, kita harus juga tahu tentang tujuan presentasi yang akan kita lakukan, yaitu menyampaikan informasi agar orang lain dapat menerima informasi dengan baik. Tanda presentasi berhasil, relevan, sederhana, fokus, audiens terkesan pada kedalaman dan luas pengetahuan si presentan, dan sikap positif dan antusiasme penonton terhadap topik pembicaraan. Masalah yang biasa dihadapi ada 4 biasanya. Presentan yang gugup, audiens yang bosan, audiens yang berbeda pendapat, dan alat bantu yang bermasalah. Upaya pencegahan, ya dengan latihan. Karena dengan latihan, kita telah didukung oleh 3 aspek ini. Adalah variance, mengingatkan variasi dari visual kita, gestur kita, dan suara kita. Dan relevance. Relevance itu data yang kita pakai harus sesuai dukung materi. Dan emotion ini tentang bagaimana sikap kita untuk melakukan, bagaimana gerak kita, tentang tidak dibaca, jelas, memberikan waktu, jeda agar audiens memahami atas materi kita itu. Kita langsung persiapan materi. Persiapan materi itu kita harus ada 5 dalam dasar kita. Ada informasi, apa yang kita akan sampaikan, kepada siapa, bagaimana cara kita menyampaikan, gimana kita layak menyampaikannya, dan dalam acara apa, itu harus jelas. Lanjut kita dalam penyampaian informasi. Penyampaian informasi itu ada introduksi itu adalah pembukaan sebagai kita untuk dalam menyampaikan informasi. Itu adalah bisa dalam cetukan atau pembukaan yang menggugah sang penonton untuk tertarik pada topik tersebut. Nah, tujuan. Kalau tujuan itu adalah proses kita dalam menjalani penyampaian informasi tersebut supaya kita mengerti. Lalu kita isi. Isi telah udah saya jelaskan seperti pada penyampaian bagian sebelumnya. Di sini yang penting tentang bagaimana penonton itu menyukai terhadap topik tersebut. Metode penyampaian biasanya saya ada 4 biasanya: ceramah, makalah atau handout, atau alat bantu tradisional biasanya papan tulis yang telah kita biasa temuin di sekolah, atau alat bantu dengar pandang atau digital biasanya LCD atau PPT. Karena yang saya gunakan ini adalah metode PPT karena itu sangat memudahkan dan sudah sangat berguna bagi saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga lulus modul PSBK. Amin.